Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini berada. Senang sekali saya Esi kembali hadir ya menemani pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini untuk kesempatan hari ini tentunya di hari Kamis 20 Maret 2025. Dalam rangkaian Palembang siang ini kami juga menghadirkan satu program ya, Ngobrol Sehat. Ini bersama dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari jelang siang ini. Tentunya ada Dr. Gabriela Mariza Almandra. Ini merupakan Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang semua Pendengar pendengar, ya. semua pendengar. Baik, terima kasih yang pasti untuk waktunya sudah diluangkan ya, Dr. Gibi. Kita Iya, akan berbincang pastinya mengenai topik yang dihadirkan ini, mengenal HIV, fakta, mitos dan juga stigma yang menghantui. Nah, iya ini betul. siapapun kalau biasanya mendengar HIV ini pasti agak ngeri-ngeri gitu ya, dokter. Tapi sebenarnya apa sih HIV ini, dan juga nanti tentunya kita akan kulik juga mengenai gejala penyebabnya seperti apa. Silahkan nih. Jadi HIV sendiri itu dari kepanjangannya dulu ya. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan kebetulan bisa bereplikasi atau menggandakan virusnya di dalam tubuh. Sampai nanti timbullah AIDS. Jadi orang dengan HIV belum tentu jadi AIDS, tapi orang dengan AIDS pasti HIV. Karena kalau AIDS itu sendiri adalah acute immune deficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala yang disebabkan oleh tertularnya si virus HIV itu tadi. Terus untuk sekarang kalau orang dengan HIV itu biasa kita sebut ODA atau singkatannya orang dengan HIV AIDS. Jadi orang itu sudah terinfeksi oleh virus HIV dan sudah mengeluarkan atau sudah timbul gejala si AIDS-nya ini sendiri gitu. Jadi itu ya pengertian dari HIV itu sendiri ya, Dokter Gebi ya. Nah, ini kalau berbicara penyebabnya, Dokter Gebi, apa sih yang menjadi penyebab hingga adanya virus ini? Jadi penyebabnya itu sendiri paling banyak adalah karena perilaku seksual biasanya. Jadi ada perilaku seksual yang tidak aman. Kemudian ada karena bertukar-tukar jarum suntik. Biasanya pada orang-orang dengan narkoba suntik, tapi ada juga yang tertular dari donor darah. Tapi untuk sekarang sih biasanya karena donor darah sendiri udah ada screeningnya dulu sebelum dilakukan pengambilan sampel darahnya. Jadi sekarang sih sudah cukup aman ya untuk donor darah. Kemudian juga biasanya karena tertular dari ibu yang positif HIV. Jadi biasanya anaknya kena juga karena paling banyak itu HIV itu ada di cairan vagina, cairan semen atau cairan mani, kemudian juga di ASI, sehingga ibu dengan HIV AIDS kalau menyusui biasanya akan menularkan juga ke anaknya begitu. Baik, itu penyebabnya ya, Iya, Dokter Gebi ya. Ini kita juga pastinya undang peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung ya, bisa boleh. langsung tentunya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179 279090. Dan pastinya Dokter Gebi, perbincangan kita ngobrol sehat ini juga hadir di kanal YouTube-nya Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi Oke. pendengar juga bisa langsung nih menyaksikan siaran ini, bisa langsung lihat Dokter Gebi ya, berinteraksi juga boleh. Ada live chat di sana untuk bisa menyampaikan komentarnya terkait topik yang kami hadirkan. Ini mengenal HIV, fakta, mitos dan juga stigma yang menghantui. Nah, tadi untuk HIV itu apa juga sudah disampaikan oleh Dokter Gebi, dan untuk penyebabnya ya dokter ya. Iya. Nah, untuk gejala-gejalanya apa nih Dokter Gebi? Jadi kalau gejalanya sendiri itu kalau di 10 tahun awal, jadi kalau misalnya ada orang yang terinfeksi HIV, nggak langsung muncul gejalanya. Jadi dia ada namanya window period atau masa jendela. Jadi dari window period dari orang terinfeksi sampai ke
timbul gejala itu bahkan bisa sampai 10 tahun. Terus sampai ke gejala, jadi si HIV ini punya stadium-stadiumnya sendiri. Sampai si stadium akhir itu biasanya sampai 20 tahun. Jadi di 10 tahun awal itu kalau ternyata tidak minum obat, karena kan jujur aja HIV ini banyak denialnya ya. Wah, saya udah cek ternyata positif. Mungkin enggak. Ya, cek lagi. Karena ya itu tadi salah satu stigmanya kalau udah kena dengar HIV atau AIDS sangat menakutkan. Jadi ketika orang tidak konsumsi obatnya, dia akan timbul gejala di 10 tahun awal tuh biasanya demam yang jangka panjang. Jadi biasanya kita demam ya 7 hari lah paling enggak udah enakan. Ini 1 bulan demam terus. Udah minum obat, udah minum antibiotik, tetap juga enggak ada perbaikan. Ternyata karena si HIV, demam persisten, terus karena diare persisten, jadi dia BAB cair terus. Biasa BAB cair ya paling lama seminggu, ini juga sampai berbulan-bulan diare. Makanya badan makin kurus. Terus udah daya tahan tubuh memang diserang sama si virus HIV-nya. Karena gejala sudah muncul, makan udah nggak bisa, diare terus, tambah turun lagi imunnya kan. Terus biasanya ada sariawan yang penuh di semua mulut. Biasanya juga timbul kayak banyak luka-luka atau koreng-koreng gitu ya di kaki gitu. Sampai 20 tahun kemudian ternyata udah sampai menginfeksi ke saluran nafas. Biasanya kalau di ronsen khas banget gambarannya, ada namanya pneumonia carinii. Jadi bintik gitu kalau di gambaran ronsennya. Itu juga khas biasanya sampai 20 tahun kemudian baru muncul gitu. Tapi kalau dia minum obat, kita sampai nggak tahu bahwa dia HIV, saking sehatnya. Jadi sebenarnya kalau ternyata udah terinfeksi nih, kayaknya saya HIV, boleh konseling dulu. Biasanya ada rumah sakit atau puskesmas yang melayani VCT atau konseling si HIV/AIDS ini. Boleh konseling dulu, kira-kira memang harus benar nggak ya saya begini. Tapi biasanya digali lagi, kira-kira, karena nggak datang tiba-tiba dia, pasti ada penyebab sebelumnya. Biasanya digali, ngobrol-ngobrol lagi. Kalau memang ada pencetus sebelumnya, ya kita harus minum obat buat mempertahankan kehidupan kita gitu. Nggak usah malu, nggak usah, karena stigma banyak banget sekarang. Yang penting orang juga nggak akan tahu kalau kita dalam kondisi penyembuhan itu kan. Yang penting minum obat seumur hidup tapi. Oke, baik. Nah ini tadi dokter juga sempat menyebutkan kalau HIV ini ada stadiumnya ya. Iya betul. Boleh dijelaskan seperti apa nih, dokter? Jadi dia stadium yang sebenarnya yang tadi saya jelaskan tuh salah satu menggambarkan stadium-stadiumnya. Jadi stadium awal dia ya nggak ada gejala ya. Jadi dari awal terinfeksi sampai kita tentukan, jadi misalnya ada yang terinfeksi, misalnya tukar-tukaran jarum suntik atau seks yang tidak aman, misalnya kemarin ternyata menyadari saya melakukan seks yang tidak aman ini, besok saya mau cek HIV, negatif hasilnya pasti. Ceklah sampai, karena periode jendelanya 3 minggu sampai 12 minggu, maka ceklah sampai 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, nah baru terinfeksi, ternyata virusnya baru ketemu. Di stadium awal belum ada gejala apapun. Jadi kita masih seperti biasa aja sampai, makanya orang tadi nggak mau minum obatnya. Karena kan masih denial, yang tahu hasilnya saya sendiri, jadi saya udahlah nggak usah minum obat. Saking tingginya stigma, jangankan ke orang luar, tapi ke keluarga sendiri pun biasanya nggak mau ngomong. Ke istri, ke suami, ke keluarga, orang tua nggak akan mau ngomong ya. Biasanya itu disimpan sendiri karena tingginya stigma di masyarakat sekarang. Kemudian dari stadium awal nggak ada gejala, masuk ke stadium tadi stadium 1 nggak ada gejala ya, masuk ke stadium 2 itu udah mulai yang saya bilang tadi, mulai di 10 tahun itu udah mulai ada demam, diare dan segala macamnya. Masuk ke stadium 3. Nah, stadium 3 ini ternyata udah gangguan pernapasan termasuk TBC biasanya. Makanya pasien-pasien TB
biasanya kita bantu cek juga HIV, begitu sebaliknya HIV juga kita bantu cek TB karena ya itu tadi dia nggak punya support daya tahan yang bagus lagi, jadi gampang terserang berbagai macam penyakit dari saluran nafas sampai radang saluran cerna dan yang lainnya. Jadi kalau udah di akhir, benar-benar di stadium lanjut, udah benar-benar fase kritis, jadi kayak pasiennya udah tertidur aja, bahkan sampai fase paling parah ya meninggal dunia gitu. Oke, jadi itu stadium dari HIV ya, Dokter Gaby. Betul. Nah ini kalau berbicara mengenai kasus ya, khususnya di Palembang dokter, mungkin dari beberapa pasien yang ditangani seperti apa nih? Kalau kasus di Palembang sendiri, Palembang juga cukup banyak ya kasusnya. Tapi untuk nominalnya sendiri saya lupa ya berapa. Cuman untuk di rumah sakit tempat kami pun melayani poli-VCT ini atau poli HIV ini, itu saat ini mungkin ada sekitar hampir 15 pasien ya yang mengkonsumsi obatan ARV atau antiretroviral namanya, obat khusus HIV ini. Untuk pasien-pasien sendiri semua rutin melakukan pengobatan, bahkan ada yang dari luar kota. Makanya saya bilang tadi biasanya nih misalnya ada yang terinfeksi rumah di daerah Kebun Bunga, berobatnya nanti di Kertapati gitu. Karena tapi itu hak pasien ya, maksudnya karena mereka mau menjaga privasinya, mau menjaga lingkungannya tetap baik-baik saja, jadi ya boleh, terserah mereka mau ambil di mana, yang penting obatnya tetap diminum. Kalau pasien-pasien saya mungkin hanya 1-2 orang yang sampai di stadium 3, yang dengan TBC, dengan penurunan berat badan, tapi yang lainnya bagus semua, bahkan masih bisa bekerja seperti biasa. Pekerja karyawan seperti biasa ya. Untuk statusnya kan memang dari pihak rumah sakit, dokter, sesuai undang-undang kita tidak akan pernah buka status pasien, sehingga pasien tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada penolakan dari lingkungan, dan obat tetap mereka konsumsi. Kemudian obatnya sendiri pun pemerintah sudah sangat berperan aktif, jadi kita dikasih obat secara gratis, pasien-pasien boleh ambil obat secara gratis. Kita ada aplikasinya dari dari Dinas Kesehatan dan pemerintah, ada aplikasinya SIHA namanya. Jadi kita upload di sana, nanti pasien bisa dilaporkan bahwa pasien memang terinfeksi HIV/AIDS, dia bisa dapat obat. Bisa juga dapat misalnya suaminya HIV, istrinya negatif ternyata. Harusnya dapat profilaksis atau pencegahan istrinya. Itu juga bisa dilaporkan di SIHA dan pemerintah pun memberi obatnya secara gratis. Misalnya pasien HIV kan rentan kena TBC, bisa kita berikan juga obat namanya TPT, terapi pencegahan TB. Dapat obat juga, gratis juga. Semuanya alhamdulillah pemerintah sangat support atas penyakit ini. Mengingat penyakitnya kronis, yaitu jangka panjang dan seumur hidup konsumsi obatnya. Ya kita makasih banyak. Mungkin di luar negeri kalau konsumsi mau cari obat ARV mungkin harus bayar mahal ya. Di Indonesia alhamdulillah pemerintah support besar, semuanya gratis, ditanggung sama pemerintah begitu. Oke, baik. Nah ini kalau khusus di rumah sakit Ar-Rasyid gitu ya, seperti apa sih penanganan untuk kasus HIV ini? Pasien HIV sendiri biasanya ingin punya privasi yang lebih daripada pasien yang lain, sehingga polikliniknya terpisah agar dia bisa konseling atau ngobrol sama dokternya lebih deep lagi, misalnya mau cerita apa. Jadi kita benar-benar terbuka, termasuk saya memberikan nomor handphone saya ke pasien-pasien tersebut. Jadi kalau mereka mau konsul sesuatu ataupun misalnya, dok saya lupa minum obatnya, dok, aduh dok tadi malam kebablasan ternyata saya begini tanpa menggunakan pengaman misalnya kan, jadi gimana ya dok. Jadi semua, bahkan hal sedalam itu pun mereka bisa konsultasikan dengan
saya. Eh, Kemudian untuk di poliklinik sendiri mereka memang punya poliklinik khusus, jadi mereka eh, tidak perlu antri lagi. Jadi mereka tinggal WA aja langsung ke poli, dapat obatnya juga farmasinya terpisah. Jadi nggak ada cerita mau antri-antri lagi mereka. Mhm. Jadi semuanya mereka dapat istilahnya jalur khusus lah, fast track ya I semua. see. Ya, jadi mereka jalur cepat, bisa konsultasi, terserah mau berapa lama kita ladenin mereka ngobrol. Kalau untuk perawatan pernah ada perawatannya, kalau udah stadium lanjut atau ternyata pasien ada keluhan sesuatu dan ternyata diperiksa ternyata dia HIV, biasanya karena saya sendiri pun dokter umum biasanya memberi obat dan konsultasi atau konseling di rawat jalan saja. Jadi pasien-pasien yang keadaan umumnya baik, tapi ketika pasien yang dirawat inap pasti kita konsultasinya ke spesialis penyakit dalam. Kalau di Rashid yang memegang koordinator HIV-nya ada dokter Miyuki namanya, Miyuki Mhm. spesialis penyakit dalam. Jadi Hai beliau Dokter nanti, Miyuki, iya, Miyuki ya. iya dokter Miyuki. Oke, baik. Ini pastinya berbicara mengenai HIV, fakta mitos dan juga stigma yang menghantui ini masih akan kita teruskan ya, Dokter Gebi. Pastinya pendengar juga kita undang peran sertanya ya, ingin ikut bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0711 36 9977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090 atau yang ingin langsung menyaksikan obrolan kita di kesempatan pagi hari jalan siang ini bisa juga melalui YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita jeda sebentar ya, Oke. Dokter Gebi. Iya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh berkah di mana umat muslim di seluruh dunia berpuasa, melakukan ibadah, dan meningkatkan amalan kebaikan. Pahala dari setiap amalan baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah yang diberikan pada bulan ini akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sedekah yang diberikan di bulan-bulan lainnya. Sedekah di bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi umat muslim untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Di bulan Ramadan, setiap amalan baik yang dilakukan umat muslim memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa mereka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah yang diberikan secara diam-diam dapat menolak azab neraka. Di bulan Ramadan, saat peluang untuk mendapatkan keberkahan sangat besar, memberikan sedekah adalah salah satu cara yang efektif untuk menjauhkan diri dari azab neraka. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepedulian dan empati kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang kurang beruntung merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Melalui sedekah, umat muslim dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sedekah tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan harapan, keberanian, dan semangat kepada mereka yang membutuhkannya. Memberikan sedekah di bulan Ramadan adalah cara yang efektif untuk membangun solidaritas dan persaudaraan di antara umat muslim. Saat umat muslim saling membantu satu sama lain, mereka memperkuat hubungan sosial dan spiritual mereka dalam rangka mencapai tujuan yang lebih mulia. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani pendengar ya di Ngobrol Sehat untuk kesempatan hari ini. Nah,
Pendengar yang ingin bergabung, silahkan kami tunggu atensinya bisa melalui line telepon di 0711 36 9977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090 atau pendengar juga boleh bergabung via YouTube channel Pro 1 RRI Palembang ya. Langsung saja bisa disaksikan di sana, bisa ikutan berkomentar pastinya untuk acara ngobrol sehat ini mengenal HIV, fakta, mitos, dan juga stigma yang menghantui. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentunya dari Dr. Gabriela Mariza Almandra, ini Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Dan kita lanjutkan kembali pastinya Dr. Gebi ya. Ini untuk Boleh. obrolan kita mengenal HIV, fakta, mitos, dan juga stigma yang menghantui dari Ya. HIV pastinya ya. Nah, tadi dari gejala, penyebab sudah disampaikan Dokter Gebi. Selanjutnya mungkin adalah pencegahannya ya, dokter. Tentu siapapun nggak ingin mengalami kondisi ini ya. Betul. Seperti apa pencegahannya? Tapi sebelum ke pencegahan, Dokter Gebi, kita ke penelpon dulu ya. Boleh. Dan sudah tersambung. Assalamualaikum, Pro 1. Waalaikumsalam. Iya. Bersatu RRI Palembang ya. Ini Iya. dari Tommy, ini Mbak Esi. Pak Tommy, Ya betul. di mana Pak Tommy? Di Jakarta Pusat di Matraman tuh Mbak. Oh, di Jakpus. Jadi mendengarkan via apa nih, digital? Iya ini pakai atau ini, YouTube? pakai RRI digital. Oh, RRI digital. Oke. Lagi disempatkan dulu pagi-pagi ini. Baik, terima kasih yang pasti waktunya ya Pak Iya Tommy. tuh. Ya, silakan. Ada ingin dikonsultasikan Tommy mau dengan dokter? nanya tuh dengan narasumber ya. Silakan. Sama dokter siapa itu? Dokter Dr. Gebi. Gebi. Ya, dokter Ipia. Ini dok, saya mau nanya dok ya. Itu penyebab HIV itu disebabkan apa itu dok? Mhm. Itu pertama dok ya. Kedua itu HIV itu sama nggak yang sering dibilang-bilang orang raja singa itu ngerinya tuh dok. Ya Oke. gitu aja dokter. Baik, Mohon terima kasih. pencerahannya dok ya. Ya Iya, juga makasih tuh Mbak Esi. terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Ini jauh nih dokter ya dari Iya. Jakarta Pusat, mendengarkan kita via RRI Digital. Terima kasih pasti sudah bergabung. Langsung saja dijawab ya Dokter Gebi. Baik Pak Tommy ya. Iya. Pak Tommy dari Jakarta Pusat. Oke, pertanyaannya yang pertama, apa penyebab dari HIV ya? Jadi penyebabnya penyakit HIV itu ya virus HIV namanya, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Nama virusnya si HIV, nama penyakitnya biasanya orang kenalnya dengan HIV AIDS. AIDS itu adalah kumpulan gejala dari si virus HIV tadi yang kebetulan sudah menyerang tubuh pasien. Jadi keluarlah gejalanya, baru pasien itu ditegakkan dengan diagnosis AIDS. Kalau penyebabnya dari si virus itu, tapi dari mana virus itu bisa masuk ke tubuh kita, yaitu tadi dari biasanya seks yang tidak aman, kemudian tukar-tukaran jarum suntik, biasanya orang-orang pengguna narkoba suntik, kemudian dari donor darah biasanya, tapi untuk saat ini sih donor darah sudah cukup aman karena sudah banyak screeningnya. Kemudian dari persalinan, lalu ada dari dari ibu ke janin ya, ke anaknya, misalnya dengan menyusui karena virusnya itu sendiri juga nanti banyak di air susu ibu. Kemudian pertanyaan keduanya, raja singa ya. Kalau raja singa itu beda. Biasanya raja singa itu infeksi menular seksual, tapi biasanya temenan. Jadi kalau orang udah infeksi menular seksual, nah kalau HIV kan dia baru ketahuan kalau kita cek sekitar 3 minggu sampai 12 minggu. Jadi bisa sampai 3 bulan lagi baru kita tahu bahwa saya terinfeksi HIV ini. Tapi kalau raja singa ataupun teman-teman yang lain, kencing nanah, gonore gitu-gitu ya, biasanya cepat prosesnya. Berhubungan kemarin ya nanti malam atau besok
udah nyeri pipisnya, udah bernanah BAK-nya gitu. Tapi itu bukan HIV, tapi itu infeksi menular seksual. Biasanya kita terapi dengan biasanya penyebabnya kurang lebih bersama karena melakukan perilaku seks yang tidak aman. Biasanya diterapi dengan antibiotik, nanti dia ada perbaikan. Tapi dengan melakukan dengan tertularnya infeksi menular seksual ini, ya tidak menutup kemungkinan lama-lama akan kena HIV juga gitu. Mungkin gitu. Ya, baik. Terima kasih ya pasti Pak Taufi sudah bergabung dari Jakarta Pusat ya. Untuk pendengar lainnya kami tunggu juga, kita akan terus berbincang pastinya hingga nanti mendekati pukul 11 ya. Jadi silahkan saja yang ingin bergabung di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini kalau tadi untuk pencegahannya ya, Dokter Gaby, seperti apa? Kalau pencegahannya ya kita jadinya penyebabnya tadi yang tadi udah sebutin. Jadi pencegahannya adalah yang pertama berperilaku seks yang aman. Bukan berarti saya suruh-suruh boleh yang yang belum menikah melakukan, tapi asal aman ya. Ya enggak. Maksudnya ini yang seperti itu tidak boleh. Dan untuk yang sudah menikah pun ya, kalaupun menggunakan yang aman itu menggunakan kondom. Jadi kondom itu bukan sekedar KB saja, tapi juga bisa safety untuk tidak menularkan seseorang terkena HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, tidak berbagi alat suntik seperti pengguna narkoba suntik. Biasanya yang tukar-tukaran jarum suntiknya itu benar-benar beresiko tinggi. Makanya di rumah sakit pun kita tidak ada sama sekali yang namanya jarum suntik itu digunakan ulang ya. Jadi memang jarum suntik satu kali pakai buang, satu orang satu. Bahkan kadang dia satu orang yang sama tapi punya 2 obat yang harus dimasukkan, jarum suntiknya pun berbeda-beda. Jadi nggak ada jarum suntik, nggak boleh digunakan berkali-kali. Jadi satu kali pakai sudah buang. Kemudian dengan screening donor darah. Jadi biasanya pencegahannya juga ketika mau donor darah dilakukan screening, ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, sehingga tadi saya sudah bilang bahwa sekarang untuk donor darah pun sudah aman. Kemudian juga dari pencegahannya juga dari pemerintah sekarang sudah ada namanya triple elimination, tapi mungkin tidak bisa didapat sama semua orang, tapi untuk orang-orang beresiko saja. Salah satunya adalah yang program pemerintah sekarang untuk ibu hamil. Jadi semua ibu hamil sebelum lahiran pasti wajib cek triple eliminasi namanya. Cek HBsAg yaitu untuk pemeriksaan hepatitis B, kemudian sifilis yaitu untuk mencegah untuk cek infeksi menular seksual, dan yang terakhir pemeriksaan HIV yaitu untuk cek orang dengan penyakit HIV/AIDS. Lalu selanjutnya adalah pencegahannya waspada penularan dari ibu ke bayi. Makanya biasanya ibu dengan HIV tidak memberikan ASI langsung ke bayinya, sehingga dibantu dengan susu formula. Dan yang terakhir pencegahannya khususnya untuk tenaga-tenaga kesehatan menggunakan kewaspadaan standar atau APD ketika melakukan tindakan-tindakan medis. Mungkin gitu. Ya, Dokter Gaby, nanti kita akan lanjutkan ya obrolan kita di pagi hari jelang siang ini. Pastinya untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan, masih ada kesempatannya, bisa langsung melalui 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja pendengar bisa berkomentar, nanti kita akan bacakan tentunya dan akan dijawab oleh Dokter Gaby. Tetap terus bersama kami. Every time you feel like you cannot go on, you feel so
darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our 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 way. Ramadan bersama RRI. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani pendengar ya, masih di Ngobrol Sehat bersama dengan Dr. Gabriela Mariza Almandra, Kepala Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Nah, pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya. Silahkan bisa langsung menghubungi kami via telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan juga tentunya bisa mengajukan pertanyaannya via YouTube ya, karena obrolan sehat di siang hari ini kita juga tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang tentunya. Baik, kita ke YouTube terlebih dahulu ya, Dr. Gebi. Ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di Ngobrol Sehat ini, ada Mbak Pur. Nah, ini katanya dokter, cucunya sedang batuk
batuknya berdahak, kena flu juga, katanya tenggorokan perih, kalau malam sesak di dada, sudah ke dokter tapi masih aja. Apakah obatnya harus dihabiskan? Ini agak sedikit berbeda dari topik kita ya, tapi nggak apa-apa nih, dijawab aja ya dokter ya. Boleh Ibu Pur. Ibu Pur. Jadi dari keluhan yang disebutin tadi, udah berobat juga sebenarnya ke dokter ya. Mungkin sebenarnya saya nggak bisa jawab secara detail karena nggak periksa pasiennya secara langsung. Karena apalagi ada sesak katanya, jadi harusnya diperiksa pakai stetoskop. Ada suara nafas tambahan atau enggak. Kalau ternyata ada nafas tambahan seperti wheezing ataupun ronki, berarti kemungkinan ada penyempitan dari saluran nafasnya, ya mungkin bisa dibantu dengan dinebu. Tapi kalau kemarin udah diperiksa dokter tidak dinebu, berarti sebenarnya mungkin kelihatannya aja mungkin seperti sesak, tapi sebenarnya mungkin nggak sesak karena tidak ada bunyi nafas tambahannya. Terus untuk batuk, flu atau pileknya itu ya sama, kita belum bisa pastiin apakah ada radang tenggorokan kah, ataukah bengkak amandelnya, atau kenapa gitu ya. Tapi biasanya kalau udah berobat ke dokter dan keluhan tersebut mungkin udah lebih dari 3-5 hari, mungkin dokternya udah kasih antibiotik juga. Nah, syarat minum antibiotik memang harus dihabiskan. Jadi habiskan dulu obatnya. Mungkin kalau obatnya udah habis tapi masih belum ada perbaikan, antibiotik udah habis, mungkin bisa cek ulang lagi kembali ke dokternya. Harus ditingkatkankah dosis antibiotiknya atau diberikan jenis antibiotik yang lain gitu, yang lebih respon. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mbak Pur sudah bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Nah, ini kalau kita juga pastinya pengen tahu ya Dokter Gebi mengenai fakta, mitos dan juga stigma yang menghantui tentang HIV ini, berjabat tangan. Banyak orang yang masih khawatir gitu ya, takut berjabat tangan dengan orang yang HIV. Ini gimana sih sebenarnya dokter? Jadi pokoknya kalau udah dengar HIV AIDS, kalau bisa kabur ya orang saking takutnya. Padahal tidak seseram itu ternyata. Jadi orang dengan HIV AIDS kalau saya berjabat tangan, makan satu sendok yang sama misalnya ya, makan bersama atau berpelukan, berciuman mungkin ya. Katanya apakah saya tertular atau tidak? Karena banyak yang takut kan. Jadi tidak menular. Jadi HIV tidak ditularkan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi berjabat tangan, makan bersama, terus berpelukan, berciuman, hidup bersama misalnya ya. Kalau nggak ngapa-ngapain tapi hidup bersamanya, ya tidak ditularkan. Jadi HIV tidak menular. Jadi itu hanya mitos aja. Jadi tapi ketika gimana ya, berjabat tangan tapi ternyata lagi luka misalnya, berdarah tangannya, ada jadi mukosanya terbuka. Kemudian si pasien HIV juga lagi ada luka juga di tangannya, karena berjabat tangan kan berarti kedua tangan ya bersentuhan. Itu bisa ditularkan karena dia ketika ada mukosa yang terbuka maka bisa ditularkan. Tapi harus dua-duanya. Tapi kalau misalnya saya tangan salah satu orang dengan HIV tidak ada luka, tangannya bersih gitu, nggak ada luka. Saya ada luka, terus berjabat tangan ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Tapi kalau ternyata dua-duanya bersih, tidak ada luka, boleh berjabat tangan. Bahkan ke pasien, saya ada salah satu pasien perempuan, ketika tahu dia nangis ya boleh nangis, berpelukan aja seperti biasa, nggak masalah, tidak menularkan ya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin tambahannya fakta-fakta dan mitosnya Dokter Gebi? Kemudian faktanya adalah memang HIV belum bisa disembuhkan. Jadi HIV sendiri ada obatnya namanya ARV atau antiretroviral yang harus dikonsumsi pasien HIV seumur hidup. Jadi nggak kayak penyakit lain, batuk pilek, demam atau apa yang bisa sembuh, ternyata HIV belum bisa disembuhkan. Tapi hanya bisa ditekan kadar virusnya saja atau viral load kita biasa sebutnya.
Jadi biasanya pasien kalau udah minum obat ARV 6 bulan, kita cek viral load-nya, nanti kita periksa. Kalau viral load-nya rendah atau bahkan tidak terdeteksi, maka pasien tidak menularkan. Jadi dia ke istrinya, mungkin ke anaknya tidak menularkan. Tapi kalau saya pribadi ya, sebaik-baiknya memang harus tetap berperilaku seks yang aman. Tapi ya itu tadi, tidak menularkan. Jadi benar-benar berpengaruh sekali konsumsi obat ARV yang rutin ini dengan kadar virus di dalam tubuh. Memang gunanya untuk menekan virusnya, sehingga dengan konsumsi obatnya kita bisa tekan virusnya sehingga dia bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Benar-benar nggak kelihatan, nggak ada bedanya antara orang yang sehat dan orang yang HIV/AIDS. Dan dia juga tidak menularkan ke pasangannya atau orang-orang lainnya begitu. Ya, nih kalau misalnya ada anggapan penderita HIV tidak dapat memiliki anak nih gimana? Apa gimana? Penderita HIV tidak bisa memiliki anak nih. Ini fakta, mitos kah atau apa nih, Dok? Penderita HIV tidak, ada yang punya anak malah. Makanya tadi Mitos ya. mitos, sebenarnya bisa punya anak. Cuman baiknya kalau memang dia terinfeksinya itu dari awal udah sama-sama tahu terinfeksi, maka konsumsi obat dulu, konsullah dulu ke penyakit dalam, terus konsumsi obat dulu, mungkin 6 bulan kita cek dulu viral load-nya, sama-sama tidak menularkan, ibu pasangannya bisa hamil, kemudian bisa melahirkan anaknya ya tadi. Tapi mungkin ada hal-hal khusus ya yang harus dilakukan, seperti misalnya melahirkan anaknya tidak bisa secara normal, mungkin di SC, dan tidak bisa dilakukan pemberian air susu ibu secara langsung begitu. Baik, Dokter Gaby, kita kembali ke penelpon, sudah tersambung. RRI, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi ini ya. Iya, dengan Pak Irwansyah ya. Iya. Baik, Pak Irwansyah di Bandung Timur ya. Iya betul. Selamat Silakan. pagi, Assalamualaikum Bu narasumber. Waalaikumsalam. Ini tentang HIV kalau saya nggak salah tangkap ya. Iya, betul Bapak. Di sini tentang masa HIV itu kan memang suatu problem penyakit masyarakat, bukan masyarakat maksud saya ini. Penyakit mereka yang nakal lah itu seperti itu ya. Bukan masyarakat, maaf nih. Jadi beginilah, kan ada himbauan harus menggunakan kondom itu kan, sehingga kan maaf nih ya, sehingga kondom itu kan banyak disalahgunakan, mudah didapat di mana-mana, bahkan apoteknya juga sangat mudah. Sebab itu bukan seperti itu himbauan pemerintah, makan saya iman lah, jadi bukan pakai kondom kan. Betul. Seperti itu. Jadi sehingga tidak sedikit di tempat-tempat bangsa gitu kan kondom yang gitu mudah itu kan dijual perbelikan gitu, sehingga banyak disalahgunakan oleh para remaja, para ada pelajar. Itu saya prihatin kan. Tadi tujuannya untuk penjaga HIV, bahkan lebih menyebar disalahgunakan oleh para remaja, sehingga tidak sedikit kan masalah di tempat itu yang bersih banyak bekas kondom itu. Kenapa demikian? Saya himbauan seperti begitu boleh itu alkohol, tetapi jangan diperjualkan mudah begitu. Yang menyebelin juga harus persyaratan yang khusus sebetulnya, bukan remaja dikasih itu. Itu sebetulnya di antara bagaimana pendapat Ibu narasumber tentang masalah itu. Yang paling harus agama iman, udah aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah. Ini jauh-jauh pendengar kita ya, dokter ya. Dari Bandung Timur. ya. Silakan dokter. Pak Irwan tadi ya dari Bandung. Terima kasih ya Pak pertanyaannya. Sebetulnya itu betul-betul pergejolakan kami juga. Jadi di sisi lain dari salah satu pencegahannya adalah dengan menggunakan kondom, tapi kebetulan saya juga sedang sekolah lagi, di mana salah satu materi kuliah saya juga mendalami soal si HIV ini. Dengan ada dosen-dosen saya dulu, kita juga selalu ketika di kelas selalu karena kita membahas soal stigma ini, dan ada buku yang mau diterbitkan soal si stigma HIV ini. Jadi kita juga betul-betul kontra ya, ya gimana ya, pro dan kontra lah, bahwa dari salah satu bentuk pencegahannya adalah berperilaku seks yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom. Namun di sisi lain
memang mungkin bukan cuma itu aja yang harus diberikan, bahwa kan sebenarnya tingkat iman berarti pasti rendah yang dilakukan oleh orang-orang, mungkin oknum-oknum ya yang melakukannya itu. Sehingga terkadang kok kita suruh gunakan kondom, tapi di sisi lain yang menggunakannya ternyata orang-orang yang belum di umurnya ya, di usianya, atau malah digunakan oleh orang yang di usianya tapi berhubungannya dengan orang yang bukan halalnya misalnya kan. Itu juga salah satu pro kontra kami, bahwa salah satu memang bentuk pencegahannya memang kondom, namun di sisi lain pun memang betul kata Pak Irwan bahwa memang harus meningkatkan iman. Jadi ketika iman sudah baik mungkin ya, kita sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak, sehingga kita jauh juga dari penyakit ini. Kemudian juga untuk mendapatkan kondom sendiri memang dijual bebas ya di minimarket, walaupun lokasinya kadang sengaja ditaruh di depan, di dekat kasir. Kenapa ditaruh di situ? Biar malu ngambilnya kan. Coba kalau di deretan ciki-ciki atau makanan ringan bisa ambil sesukanya. Tapi ternyata dengan ditaruh di depan pun tetap ada yang berani juga kan mengambilnya. Ya mungkin itu juga dari sejak dini harus kita tanamkan mungkin nikmatnya memiliki iman, nikmatnya bertakwa, sehingga tidak sampai ke arah sana. Mungkin itu juga PR kita orang tua dan mungkin guru-guru di sekolah, ke anak-anak yang sejak dini harus kita kenalkan. Ada juga sekarang sudah edukasi seks mungkin yang harus sudah dikenalkan ke anak-anak sejak usia dini. Kemudian untuk syarat mungkin ya, syarat pembelian kondom sendiri atau pengaman sendiri, memang kayaknya di Indonesia belum ada syarat tersebut. Ya semoga nanti ke depannya memang ada syarat-syarat lainnya ya yang bisa diaplikasikan, mungkin yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kondom sendiri tidak dibeli oleh oknum-oknum sebebas-bebasnya begitu mungkin. Terima kasih ya Pak Irwan. Iya, baik. Ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube lagi nih, Dokter Gaby. Ada Evan mau tanya, dokter, ini apakah oral bisa menularkan HIV? Terus juga bagaimana cara mengetahui orang HIV ini secara kasat mata? Oke. Apa tadi yang pertama, oral? Iya. Maksudnya berhubungan seks secara oral, oral seks maksudnya. Oh, kalau oral seks ya bisa tertular HIV. Oh maksudnya ini tapi orang itu udah HIV terus pasangan melakukan oral seks atau ini baru apakah oral bisa menularkan HIV? Oh begitu. Kalau dua-duanya tidak ada terinfeksi virus HIV ya mungkin tidak ya. Tapi kalau berhubungannya dengan siapa dulu? Kalau ternyata berhubungannya sama yang tanda kutip misalnya ya, yang sering jajan-jajan di luar mungkin, ya bisa aja resiko, karena kan dia melakukan kita tidak pernah melakukan hubungan seks pertama kali misalnya, tapi orang ini sudah berkali-kali misalnya kan melakukan hubungan seks, ya mungkin bisa saja tetap menularkan. Tapi kalau misalnya dua-duanya, misalnya yang memang suami istri yang memang tidak pernah melakukan tidak terinfeksi HIV, ya saya rasa tidak sih ya. Terus yang kedua, bagaimana cara mengetahui orang HIV secara kasat mata? Dokter? Tidak ketahuan. Tidak ketahuan ya. Lagian mau diapain pasiennya? Nggak usah. Ya kalaupun ada orang dengan HIV, ya nggak apa-apa, rangkul aja kayak biasa, kan nggak menularkan juga, sama aja. Kan menularnya tuh seperti yang udah dijelasin tadi kan. Kalaupun ada pasien orang dengan HIV ya biasa aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bisa ngobrol seperti biasa, bisa berteman seperti biasa, bisa menganggap mereka keluarga, malah nggak apa-apa, baik-baik aja seperti biasa. Tapi kalau mau lihat secara kasat mata nggak kelihatan, apalagi yang stadium-stadium awal ya.
Kita aja dokter-dokter di rumah sakit nggak tahu kalau nggak dicek HIV, nggak tahu kalau itu pasien HIV. Jadi kalau mau tahu gimana mau tahu pasien HIV ya cek dulu, cek pemeriksaan HIV-nya dulu dengan rapid test. Tapi kalau ternyata pasiennya udah, biasanya kelihatan sih kalau udah stadium lanjut ya, demam terus, diare terus, sesak nafas, biasanya curiga-curiga, dokternya pasti langsung coba cek dulu tes HIV. Tapi mereka nggak akan pernah dia tegakin diagnosis langsung setelah lihat itu, HIV ini kayaknya, nggak akan mungkin. Karena pasti, tapi kecurigaan selalu ada, sehingga pasien diminta cek darah. Tapi kalau lihat kasat mata nggak bisa kebetulan. Iya. Baik dokter, nggak berasa ngomongin tentang HIV, fakta mitos, stigma ini yang menghantui, membawa kita ke akhir perbincangan ini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, silahkan. Pesan-pesannya mungkin yang pertama jaga diri, jaga jaga kesehatan tubuh, jaga daya tahan tubuh, hindari hal-hal yang tanda kutip tidak baik ya. Terus insya Allah tingkatkan seperti yang tadi disampaikan salah satu penanya kita, mungkin juga tingkatkan iman dan takwa sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang paling penting adalah untuk yang memang sudah terinfeksi bisa konsumsi obatnya secara teratur setiap hari. Insya Allah aktivitas tidak ada bedanya dengan orang yang sehat. Dan untuk masyarakat yang lainnya, jangan diskriminasi dan berikan stigma negatif kepada ODA atau orang dengan HIV/AIDS karena kita semua sama. Mereka pun nggak mau sebenarnya terkena virus tersebut. Tapi jika memang ada di lingkungan yang sudah terkena, saya harap kita bisa merangkul untuk berjalan bersama. Insya Allah tidak menular, insya Allah kita bisa saling menguatkan. Itu aja sih. Baik, terima kasih yang pasti Dr. Gaby sudah hadir, sudah memberikan informasinya secara langsung tentunya untuk pendengar kita di Ngobrol Sehat untuk kesempatan hari ini, hari Kamis 20 Maret 2025. Ini kembali lagi beraktivitas? Kembali lagi beraktivitas ke rumah sakit lagi. Di Rumah Sakit RSI Ar-Rasyid ya dokter Iya, ya. betul. Baik pendengar, demikian perbincangan kita dalam Ngobrol Sehat untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 20 Maret 2025. Tadi sudah ngobrol bersama dengan Dr. Gabriela Mariza Almandra, Kepala Instalasi Rawat Jalan RSI Ar-Rasyid. Di acara ini pastinya saya Esi dan juga rekan Bunga yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda dan tetap terus bersama kami karena selanjutnya pukul 11 nanti kita juga akan menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap terus bersama kami.